Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, puji syukur alhamdulillah selalu harus kita panjatkan karena kita masih diberi kesehatan, keselamatan ya dalam suasana pandemi ini. Semoga kita semua selalu dilindungi ya. Alhamdulillah, anak-anakku yang luar biasa sekali ini patut sekali bersyukur karena kalian diberi kesempatan untuk bisa sekolah di SMP Plus Nurul Hikmah. Dan harapannya semoga nanti kalian menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang berprestasi, yang bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, perkenalkan, saya Ustadzah Galina. Saya adalah asisten kurikulum di sekolah ini. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menjelaskan materi tentang kurikulum di sekolah ini ya. Semangat ya anak-anak ya, mohon dipahami, nanti bisa membuat rangkumannya. Nah, kurikulum SMP Plus Nurul Hikmah pertama, Ustadzah akan menjelaskan tentang visi dan misi sekolah. Kalian tahu kan tentang visi dan misi? Baiklah, visi itu adalah gagasan mengenai tujuan utama sekolah. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Nah, SMP Plus Nurul Hikmah memiliki visi yaitu strong belief, good personality, dan high achievement. Maksudnya, tujuan utamanya adalah menjadikan anak didik kita strong belief, memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat kuat. Kemudian good personality artinya adalah memiliki kepribadian yang baik, dan high achievement, dia itu bisa berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, dari visi itu dituangkan menjadi 3 misi. Yang pertama, membentuk pribadi siswa yang taat beribadah, membangun watak siswa yang berbudi pekerti luhur, dan mengembangkan prestasi akademik dan non akademik. Selanjutnya, kita sebagai warga sekolah harusnya ini ya bisa paham ya tentang visi dan misi sekolah kita. Yang kedua, sistem kurikulum di SMP Plus Nurul Hikmah. Di sini kita menggunakan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 terdapat 2 muatan mata pelajaran, yaitu muatan dinas dan muatan lembaga. Apa itu yang dimaksud dengan muatan dinas? Muatan dinas normalnya seperti sekolah yang lain, yaitu ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, jasmani dan kesehatan, kemudian prakarya, seni budaya, dan bahasa Madura. Ini merupakan mata pelajaran muatan lokal ya. Nah, kemudian untuk alokasi waktu belajarnya per minggunya untuk kelas 7, Nak. Kelas 7 kan nanti terbagi menjadi kelas 7 biasa dan kelas 7 tahfidz ya. Ini ada perbedaan karena nanti di kelas tahfidz ada tambahan mapel lembaganya. Nah, ini adalah jumlah jam tiap minggu. Contohnya kalau pendidikan agama di kelas 7-nya itu 2 jam tiap minggu. Sedangkan di tahfidz juga 2 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia di kelas 7 biasa itu ada 6 jam, sedangkan di kelas 7 tahfidz nanti ada 4 jam. 4 jam pelajaran per minggunya. Ya, kemudian matematika 5 jam, di tahfidz 4 jam. Nah, nanti bisa dibaca sendiri anak ya. Selanjutnya untuk mata muatan lokal kurikulum lembaga dan pengembangan diri. Untuk muatan lembaganya ada mapel Al-Quran,
itu ada 14 jam, kalau tahfidnya 10 jam, kemudian ada fikih 1 jam, bahasa Arab dan terjemah Al-Qur'an. Sedangkan pengembangan diri di sini maksudnya kalian nanti seumpamanya ya, kalian itu mahir di bidang IPA seumpamanya. Nanti kalian akan dikelompokkan dimasukkan ke dalam kelas pengembangan diri IPA. Nah, di situ kalian akan diajarkan materi-materi IPA yang lebih mendalam. Contohnya untuk persiapan lomba dan lain sebagainya. Sama halnya dengan mapel-mapel yang lain. Gitu. Selanjutnya, untuk mapel pengembangan diri tiap minggunya itu 2 jam, Nak. Nah, di sekolah kami juga ada ekstrakurikuler dan bimbingan belajar. Ekstrakurikuler yang wajib adalah kepramukaan. Jadi semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya. Yang tidak wajib di sini banyak. Kalian yang tinggal pilih aja kalian suka yang mana. Jika kalian memang suka main basket, ikutlah ekstrakurikuler basket. Yang suka volley, yang suka tilawah, apalagi yang suka tahfidz juga bisa ya. Tuh, kemudian untuk bimbingan khususnya ini untuk mempersiapkan tes AKM, ada bimbingan untuk literasi dan bimbingan numeral ya. Selanjutnya, bagaimana sistem KBM selama pandemi, sistem belajar mengajar selama pandemi ini? Pertama, pembelajaran kita itu sementara ini masih daring karena pandemi ya, Nak ya. Masih daring, bisa separuh daring, bisa separuh luring. Jadi gini, pada saat ini karena masih PPKM ketat, jadi seluruhnya kita daring. Nah, setelah tanggal 20 jika tidak ada perpanjangan PPKM, maka nanti sebagian itu bisa tatap muka, nanti sebagian bisa daring, jadi bergantian, Nak, gitu ya. Nah, pada pembelajaran daring, aplikasi yang biasa ustadz-ustadzah pakai itu adalah WA, grup WA, kemudian ada YouTube, kemudian kita memanfaatkan Google Classroom, kemudian kita biasanya menggunakan Zoom Meeting untuk saling berkomunikasi ya. Jadi nanti kalian mohon dipersiapkan aplikasi-aplikasi ini di HP masing-masing ya, Nak ya. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop di rumah ya. Menggunakan aplikasi Google Meet juga, Google Site juga. Jadi mohon untuk dipersiapkan mulai sekarang karena mulai dari tanggal 13 sampai 20 kita seluruhnya masih daring ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas, nah ini yang katanya Ustadzah tadi, sebagian daring, sebagian tatap muka, itu dilakukan dengan sistem shift. Jadi bergantian, absen ganjil dan absen genap secara bergantian. Jadi kalau hari ini absen ganjil, besoknya ganjil lagi yang masuk. Hari ini dan besok absen ganjil yang masuk. Yang genap itu pembelajaran daring di rumah. Nanti bergantian, genap yang masuk, ganjil bisa di rumah untuk daring ya. Nah, yang tatap muka di sekolah itu ada durasi waktunya. Durasi waktunya itu 40 menit per jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran itu lamanya 40 menit. Nah, dan setiap harinya itu maksimal 7 jam pelajaran. Jadi tidak lama ya. Sangat terbatas sekali. Nah, jangan lupa pada saat kalian harus ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka, kalian harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalian ke sekolah harus menggunakan masker dari rumah. Kemudian sesampainya di sekolah, kalian harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, nanti juga disiapkan hand sanitizer ya. Kemudian tidak perlu bersalaman, cukup dengan meletakkan kedua tangan di dada begini ya. Itu salah satu protokol kesehatan. Selanjutnya, ini lagi salah satu protokol kesehatan lagi yang perlu diperhatikan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun dengan temannya ya. Tetap harus jaga jarak.
Nah, baik, saya lanjutkan. Pada masa pandemi, muatan kurikulum dinas, baik dinas maupun lembaga, itu mengalami pengurangan, Nak, karena memang dibatasi jumlah jam pelajaran tiap harinya dibatasi, sehingga per minggunya juga dibatasi. Contoh, untuk bahasa Indonesia tadi kan jika normal itu kan ada 6 jam, itu dikurangi menjadi 3 jam. Matematika biasanya 5 jam dikurangi menjadi 3 jam. Ini pada masa pandemi ya. Selanjutnya, untuk materi kelembagaan, muatan kurikulum kelembagaan itu juga dikurangi. Tadi 10 jam menjadi 8 jam gitu ya. Ini dikurangi. Sedangkan untuk pengembangan diri ini ditiadakan sementara selama pandemi. Selain pengembangan diri, untuk ekstrakurikuler juga semuanya ditiadakan. Karena memang kita benar-benar tidak bisa bertatap muka dan berkerumun. Selanjutnya, untuk kriteria kenaikan kelas. Nah, bagaimana syarat-syarat agar saya bisa naik kelas, Ustadzah, terutama dari kelas 7 ke kelas 8 atau dari kelas 8 naik ke kelas 9, Nak ya. Targetnya, pertama, santri harus mampu menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan keberhasilan 100%. Yang kedua, santri dapat menghafal 2 surat, yaitu surat munjiat, yaitu Al-Buruj dan Al-Mulk, itu wajib. Kemudian juga santri wajib mampu menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Selanjutnya, santri dapat mempraktekkan taharah dan sholat wajib, dan terakhir santri dapat menghafal zikir dan doa-doa. Nah, kemudian, Ustadzah, kok kelihatannya susah sekali ya? Gimana caranya saya bisa naik kelas jika begitu? Nah, kalian tidak usah khawatir. Selama 1 tahun belajar di kelas 7, kalian akan dibimbing untuk menghafal, kalian akan dibimbing untuk menerjemahkan Al-Quran. Kalian di sekolah akan dibiasakan untuk sholat berjemaah, di mana setelah sholat berjemaah kalian akan dibiasakan melakukan zikir dan doa-doa. Jadi dari situ kalian insya Allah akan dipermudah, Nak ya, insya Allah. Selanjutnya, untuk target kelembagaan seperti yang disampaikan tadi, pada mapel Al-Qur'annya pada semester ganjil kalian harus menghafal Al-Buruj, pada semester genap kalian harus menghafal Al-Mulk. Untuk mapel fikih, kalian harus bisa mempraktekkan taharah dan sholat wajib. Untuk mapel terjemah Al-Quran, pada semester ganjil, kalian harus bisa menerjemahkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 50, dan di semester genap, Al-Baqarah ayat 50 sampai 100. Nah, ini untuk penilaian di SMP Plus Nurul Hikmah. Penilaian pembelajaran. Pertama, ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ada 3 macam penilaian. Penilaian observasi ini dilakukan oleh ustadz-ustadzah menilai sikap kalian secara langsung. Kemudian penilaian diri sendiri ini dilakukan oleh kalian sendiri. Antar teman, kalian bisa menilai temannya atau teman kalian bisa menilai kalian. Dan terakhir adalah penilaian jurnal. Selanjutnya penilaian pengetahuan, yaitu ada nilai tugas dan ada nilai UH. Ada nilai tengah semester dan ada nilai akhir semester. Penilaian akhir semester. Untuk penilaian keterampilan ada penilaian praktek, proyek, dan portofolio. Selanjutnya penilaian sikap itu untuk menentukan predikatnya, Nak. Di sini predikat sikap itu ada SB, itu sangat baik jika rentang nilai kalian 3,5 sampai 4. Kemudian baik B jika rentang nilai kalian 2,5 sampai 3,5 dan seterusnya ya. Ada C sama K. Contoh perhitungan nilai sikap. Tadi kan penilaian sikap itu ada 4 macam penilaian. Contohnya si Ali, santri bernama Ali itu mendapatkan nilai observasi 85, pengembangan nilai diri sendiri 75, menilai antar teman 80, dan jurnal 75. Sehingga untuk menentukan nilai rapotnya yaitu di rata-rata didapatkan 79. Jadi nilai rapotnya 79. Nah, untuk menentukan predikatnya dikonversi dulu nilainya. Jadi 79 dibagi 100 dikali 4, hasilnya adalah 3,16. 3,16 ini berada di rentang antara 2,5 sampai 3.
Sehingga predikat untuk Ali adalah B, seperti itu ya. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, di sini masing-masing mata pelajaran itu memiliki nilai KKM. Nilai KKM itu nilai minimum. Jika nilai minimum ketuntasan belajar. Nah, untuk predikatnya ada A, B, dan C. C itu jika nilainya 80 sampai 87. Ini tergantung KKM-nya ya. Ini kalau KKM-nya 80. B jika 88 sampai 94 dan A jika nilainya 95 sampai 100. Nah, untuk penentuan nilai rapotnya, tadi kan penilaian pengetahuan itu ada 3 macam. Ada nilai harian, yaitu rata-rata tugas dan nilai ulangan harian. Kemudian ada nilai PTS, ada nilai PAS. Untuk menentukan nilai rapotnya, caranya 2 dikali nilai harian ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS dibagi 4. Hasilnya adalah 89. Ini contoh ya, 89. Nah, 89 ini nantinya predikatnya adalah B, seperti itu. Untuk nilai keterampilan ini tidak jauh beda dengan pengetahuan, juga ada KKM. Sadar nanti kalau nilai saya di bawah KKM berarti tidak tuntas. Untuk mencapai KKM kalian harus mengikuti remedian ya. Nah, dan penentuan predikatnya juga sama seperti nilai pengetahuan. Selanjutnya, kriteria kelulusan di SMP Plus Nurul Hikmah. Jika kalian ingin lulus dari SMP Plus Nurul Hikmah, ada beberapa kriterianya. Pertama, di bidang akademiknya, kalian harus memiliki nilai untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal pada semester 1-2 untuk kelas 7 dan semester 1-2-3-4 untuk kelas 8. Maksud saya semester 3-4 untuk kelas 8. Selanjutnya, nilai mata pelajaran yang menjadi ciri khas sekolah itu telah mencapai tuntas. Selanjutnya, boleh ada nilai yang tidak tuntas banyaknya 3 mata pelajaran yang bukan ciri khas sekolah. Jadi nilai selain yang bukan ciri khas ini, nilai yang selain ciri khas ini, itu boleh ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, tapi tidak boleh lebih dari 3 ya. Selanjutnya, tidak memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 50 untuk semua mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Selanjutnya, dinyatakan hafal Al-Buruj dan Al-Mulk untuk kelas 7, hafal Yasin untuk kelas 8, dan mengulang Al-Buruj, Al-Mulk, dan Yasin untuk kelas 9. Kemudian dinyatakan lulus tes mengaji. Untuk syarat non-akademiknya, pertama, memiliki nilai sekurang-kurangnya 1 macam ekstra kurikuler dengan predikat baik. Jadi kan tadi ada banyak ekstra kurikuler, kalian bisa ikut lebih dari 1 kan. Nah, minimal itu kalian punya 1 nilai ekstra kurikuler yang B. Nah ya, kemudian ketidakhadiran tanpa keterangan atau ALPA itu maksimal 10%. Kalau lebih dari 10% kalian dinyatakan tidak lulus ya. Jadi jika sakit atau izin itu harus disertai dengan surat ke sekolah. Selanjutnya, memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, kebersihan, dan kerajinan pada semester yang diikuti. Kemudian tidak mengulang di kelas yang sama. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk semua indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ketuntasan belajarnya minimum sudah tercapai. Minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Jika peserta didik dinyatakan tidak naik kelas sebanyak 2 kali berturut-turut, kepadanya dikenakan sanksi, yaitu harus pindah sekolah. Nah, jadi mulai sekarang harus semangat belajar ya, agar kalian lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke. Nah, kemudian untuk program bimbingan asesmen nasional, kalian harus mengikuti AKM nanti. Kita akan mengadakan bimbingan belajar, tidak perlu khawatir. Bimbingan belajar itu wajib diikuti oleh seluruh santri. Kemudian dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu, dan mata pelajaran yang diajarkan adalah matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan baik di bidang numerasi dan bidang literasi. Nah, untuk kriteria kelulusan sekolah, pertama, menyelesaikan seluruh program pendidikan di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan
Yang kedua, memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, kebersihan, dan kerajinan. Kemudian lulus ujian sekolah, dinyatakan hafal surat Al-Buruj dan Al-Mulk serta Yasin oleh pengasuh pesantren Nurul Hikmah Pamekasan. Yang terakhir, kelulusan santri ditentukan melalui rapat dewan guru atau ustadz ustadzah berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk perhitungan nilai sekolahnya, di sini pertama peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah. Kemudian untuk menentukan nilai sekolah itu caranya nilai rata-rata rapot dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 semester 1 itu di rata-rata, kemudian dikali 60%, kemudian ditambah nilai ujian sekolahnya dikali 40%, nanti didapatkan nilai sekolah. Yang terakhir, kelulusan peserta didik ditentukan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, demikianlah pemaparan materi kurikulum SMP Plus Nurul Hikmah. Semoga ini bisa menjadi acuan kalian untuk kalian mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran di SMP Plus Nurul Hikmah. Apa ya yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya lakukan ke depannya agar saya mendapatkan nilai yang bagus, agar saya bisa naik kelas, agar saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat belajar meskipun masa-masa pandemi. Nah, semoga pemaparan saya ini bermanfaat dan bisa membantu kalian nanti disuruh membuat rangkuman ya setelah ini ya. Semoga ini bisa membantu. Mohon maaf jika ada kata-kata ustadzah yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.